homestay kita selama di Tambora di Sukses Homestay Kandindi 0813 5386 1609. Kita berangkat pagi-pagi 5.30 dari Kadindi. Jarak antara Kadindi sampai ke kantor desa Kawindatoi itu sekitar 46 km. Estimasi bermotor sekitar 1 jam. Kita nikmati momen santai di perjalanan. Jalan antara Kadindi ke Kawindatoi itu sudah beraspal, menyusuri tepi pantai. Hati-hati aja karena ada beberapa titik yang sudah longsor. Nanti kita simaksi ke Taman Nasional di Desa Kawindatoi. Titik start pendakian itu dari gerbang air terjun Oi Marai, sekitar 1,5 kilometer dari gerbang. Pintu gerbang dibuka jam 7 waktu Indonesia bagian tengah. Simaksi di resort Taman Nasional Kawindatoi di samping Balai Desa Kawindatoi, sekitar 6 km dari titik pendakian. Tiket hari biasa 20.000 per orang per hari. Tiket hari libur 30.000 per orang per hari. Tiket hiking 20.000 per pengunjung. Tiket berkemah 5.000. Jadi total saya 75.000 mendaki Tambora lewat Kawindatoi. Guide saya Mas Yudi. Gaskan bro. Kontak 0852 3863 0722. Tambora via Kawindatoi. Mantap. Gaskan men. Mantap. Ada parkir motor di titik pendakian. Kita parkir motor di Kawindatoi. Oke guys. Tambora via Kawindatoi. Ayo. Mari Pak. Jalur trekking lurus itu ke air terjun Oi Marai sekitar 50 meter. Jalur pendakian belok kanan melewati jembatan. Jarak dari titik start pendakian sampai ke pos 4 target camp kita 8,1 km. Elevasi 1.300 meter. Estimasi waktu trekking sekitar 8 jam.
2, pos 3, pos 4 ada sumber mata air. Jalur ini keren. Bocorannya itu di submit nanti dari sini. Kita akan melewati savana. Kita penasaran sama savananya. Jadi kita mau tengokin. Mantap langsung nanjak ini. Ini startnya lumayan nih, Bang. Startnya lumayan ini. Ya, pelan-pelan dulu Pak Sopir. Ya. Pemanasan dulu biar gak kaget. Kayaknya dia langsung ngejos. Iya. Tinggi puncaknya itu hanya 2400-an meter. Tapi khasnya gunung di Sumbawa ini startnya hampir dari 0 mdpl Rata-rata, Bang. ya, dari bawah. Elevasinya 2000-an, keren itu. Baru lepas pintu gerbang langsung digaspol ini anjrit. Tapi kemarin saya belajar dari Tambora via Pancasila itu, Ya. jalurnya itu hampir kayak nggak kelihatan nanjaknya. Ya tapi udah gini terus. Iya, tapi stabil. Ya. Tahu-tahu udah tinggi aja. Tapi ini kelihatan. Kalau Ini beda. ini kelihatannya apa? Kita trekking jinjit ini. Mantap Mas Bro. Endemiknya apa, Dek? Endemik untuk hewannya. Flora faunanya. Hewan di sini rusa timur Rusa Timur. sama elang flores. Iya, Ya. mantap itu. Itu sudah jadi satwa kunci di sini. Oke. Semoga ngelihat. Edelweiss ada nggak? Ada, Bang. Oke, sip. Cuman nggak terlalu banyak kalau jalan. Ya, ya. Savananya itu yang menarik nanti. Ada punggungan nggak? Kayak. Ada. Ah. Kita target camp di pos 4 ya. Pos 4. Di situ airnya bagus kah? Ah, bagus di situ. Awal trekking itu kan jam 8. Kita berangkat dari sisi timurnya Tambora. Jadi awal trekking terbuka. Panasnya itu kerasa. Udah mulai teduh. Hanya sekitar 1 kilo. Ini kan jarang dilewati. Ya. Jadi jalurnya itu saya nggak berani di depan. salah tembak-tembak. Tapi udah banyak kita pasang pita sih. Iya. Padahal sudah diresmikan, dilegalkan sama Iya. Taman Nasional ya. Orang luar daerah aja yang milih-milih jalur ini. Eh? Orang luar daerah aja yang pakai jalur ini. Iya. Jadi yang sering kesini malah luar daerah ya. Iya. Yang di sini yang lokal ini bukannya nggak mau, tapi udah kemakan isu-isu jalur ini nanjak gitu, Iya. ekstrim, Biasanya kalau kita turun. ini ada pertigaan ini. Eh, Kalau jalurnya ke lebih kiri bersih kemana yang ini? Kiri. Ke kiri kemana? Ke kiri itu ke SP3, yang di kampung sebelah tadi tuh. Oke.
Ini jalur ke kampung juga. Iya, Turun tapi jauh. kita ke kanan. Ini lebih Lewati jalur batu kalau bener. Kalau yang ini, itu jalur motor. oh, Ya. jalur motor, Jalur motor. tapi jauh. Jauh. Oke, Biasanya turun sih sering ya ya. lewat ya. Kalau evakuasi lewat jalur itu tuh. Ah, tetap pakai jalur yang ini sih. Yang batu tadi tuh. Oh, Jarang pakai jalur yang itu. ya kalau pakai motor, Itu yang pakai motor orang-orang di sebelah sana. Yang ngambil-ngambil kayu. hmm, Bukan yang pendakian sih. iya. Begitu sudah teduh, jalur sudah agak landai. Tadi nanjak awal aja. Iya. Kalau yang di sini nanjak bentar, landai dikit, nanjak Iya. lagi. Tapi kita harus siap nanjak, Mang. Memang. Kalau nggak gitu nggak nyampe-nyampe. Ayo pegang gantian. Oke. Ih, Ya udah masuk pos 2 baru enak. iya iya iya. Ini jalur serasa milik kita berdua. Iya. Ya memang gitu kalau ditemukan. Terasa milik pribadi. Ya. Pendakian privat. Jadi yang biasanya request lewat jalur Kawindato ini Ya. justru malah pendatang. Kenapa ya orang lokal malah Takut menghindarin? takut nanjak katanya. Isunya itu udah jalur nanjak pol gitu. Iya. Padahal ya perhitungannya sih sama yang Pancasila itu juga. Dan juga yang lokal sini tuh Bang Heeh. nyari ramenya. Bang. Oh iya, Iya. aman. Orang kemarin yang mau lewat sini nggak jadi, lewat sana, Ya. ngambil air sendiri aja takut, di pos 3. Balik lagi. Kenapa? Nggak ada temennya jauh. Lah, masih sore aja. Ini ada jalur kiri sama yang lurus tapi tetap sama-sama nyampe sih. Nah, Ya. ini, tapi ketemunya di mana? Kemudian di atas itu. Oh, sama ini jalurnya. Sama. Kita jalur yang lurus saja. Suaranya menarik itu. Iya. Ngompok cuma gitu itu. Yang lain. Pos 1 400 meter kali. Ya. Base camp start itu sekitar 1,8 km. Waktu sekitar 1 jam kita trekking. Kita akan ketemu dengan pos 1. Kalau ngomong ketinggian, mungkin baru sekitar 400 meter dari bawah. Tapi trekkingnya udah lumayan panjang, 1,8 km. Ini pos 1. Ditandai dengan papan pos 1. Luasnya, areanya cukup luas. Kita break dulu Pak Sopir. Oke. Oh, 3650 mdpl. Break dulu.
Jalur pendekan Kawindatoi, pos 1. Nggowo nasi. Nggowo nasi, apa Ya. itu? Nggowo itu dalam bahasa Bimanya pondok. Pondok. Ya, pondok. Dan nasi itu Nggowo itu pondok. ya. Jadi nggowo nasi itu adalah pondok Sinasir gitu. Oh, Jadi pos-pos yang ada di jalur pendakian, khususnya yang ada di Tambora ini, jalur yang diambil oleh ini, yang dibikin oleh orang-orang yang cari madu, cari rusa oke. gitu loh. Jadi ini dulu pos 1 baru ketinggian 350 mdpl. Itu kalau di gunung-gunung di Jawa itu baru di desa-desa itu kayaknya. Mereka rata-rata start pendakiannya 1000-an. Di sini 1000 mdpl itu di pos 3 kali. Hari ini kita targetkan itu di pos 4. Camp area kita di pos 4. Ketinggian di 1500 mdpl. Jalurnya itu ada pita di pohon itu untuk Ya. backup petunjuk ya. Suaranya menarik itu. Ya, kelompok cuma gitu itu. Yang lain Jalur pos 1 ke pos 2 itu relatif landai ya. Ya. Agak samar sih. Di sini jalur agak samar karena melipir bukit. Ini kayak pindah bukit ini. Iya enggak? Oh iya. Pindah ke bukit situ. Di sini kalau beruntung ketemu elang Flores ya. Iya. Sayangnya kita lagi nggak beruntung. Ditungguin nggak muncul-muncul.
pos 1 ke pos 2 itu muterin aja ini. Iya. Naik-naiknya tuh dikit-dikit. Punya kita jalan samping sungai ini. Iya. Biasanya ada apa? Ini ada elang. Elang ya. Ya. Lagi bertelur kali. Ini pos 2 baru lihat. Mungkin. Elang coklat putih. Elang Flores yang putih perutnya. Oh, putih perutnya. Itu sangkarnya ada di anu juga lah. Di Satonda. Kurang tahu kalau yang di Ada di sana. Aku dikasih tahu kalau pengen lihat sangkarnya di sana gitu. kayak bondol kayaknya di sana tuh. Di danau sebelah utara, cuma saya nggak bawa lensa tele jadi nggak mau deket-deket, jauh nggak kelihatan. Hutannya ini teduh tapi gampang keringat, kayak lembab gimana ya, gampang haus juga ya. Iya. harus pandai-pandai mengatur manajemen air ini. Start pagi dengan target camp di pos 4 sore. Estimasi waktu 8 jam, ini termasuk mepet. Jadi kita harus kontrol manajemen istirahatnya. Setelah 3,4 kilometer kita mendekati pos 2. Ini ya, Ya, depan tuh. yang sebelah kiri. Ya, belum kelihatan. Oke. Mantap men. Kita break makan siang di sini dulu. Biar ada powernya. Pos 2 jalur Kawindatoy. Nguoinahi, apa itu? Oh, naik. Sekitar jam setengah 12 kita break makan dulu. Karena pos 2 ke pos 3 itu treknya panjang. Panjang. Cuma panjang aja. Ini kalau menurut ukurannya di sini itu 3,2 3,2. kilometer, mantap. Tapi yang di situ relatif landai sih. Ya, Panjang tapi landai. landai ya. Ya. Panjang tapi landai, tapi tetap aja panjang. Kita disambut. Kipas. Jadi di pos 2 ini ada sumber air. Turun ke lembah ya, Iya. sekitar 200 meter. Ada sumber air. Dan jalurnya udah dipasang pita semua itu. Iya. Besok turun kalau sempat kita tengokin. Sempat sih kalau turun. Di sini kita udah jam 11 lah. Nggak sempat ya. Jam 11 siang ya sempat sih turun. Turun dulu ke air. Lebih ke nengokin aja. Iya. Dia kayak sungai atau apa sih? Sungai. Oh itu. Ini bagus buat mandi tuh. Nah itu dah. Iya. Biar Karena dia ngalir terus. biar tahu aja. Yang nggak bisa buat mandi tuh yang di 3 sama 4. Oh. Yang 4 tuh yang penting bersih. Bersih tapi kayak Ada kecil gitu. Ya. ada dikasih pipa Tam- nggak untuk air mandi? pipanya Enggak ya. cuman diperluas saja untuk ini lubangnya. Lubangannya ngambil ya. Kalau di musim hujan dia baru ngalir. Tapi enak dia. Karena ini pendakian menginap, ngecamp. Jadi
kita targetnya itu bukan puncak. Hari ini tuh targetnya cuma pos 4 aja. Kalau bisa pos 4 sebelum gelap lah, masih sore. Ya, bagus di sana tuh kalau dapat sunset karena Ya. savananya bagus. Jadi bocorannya itu kalau di camp area masih sore itu sunsetnya bagus. Bagus di sana. Karena setondanya kelihatan. Oke, view satu ondanya kelihatan. Atas dikit savana ya. Savana. Itu batas vegetasi. Pos Batas. 4 itu batas vegetasi. Setelahnya itu savana. Savana terus. Dan saya terus terang savananya penasaran. Karena begitu kemarin aku lewat jalur Pancasila, Ya. ini kan jalur trekking aja, terbuka tapi bukan savana. Iya. Nah, ini aku penasaran savananya. Bukan puncaknya udah dapat di sana. Puncaknya sama aja. Iya, ini puncaknya lebih rendah malahan. Dia cuma 2400 berapa gitu. 97. Oh, 2497. Iya. Kalau dibanding dengan puncak Tamburannya yang di Pancasila kan 28 berapa? 51. 51. Jadi kita bukan ngejar puncak. Puncak hanya bonus. Kita ngejar view sih. View savananya itu loh. Dan penasaran dengan jalurnya Kawinda Toy ini. Ini jalur yang Jarang. jarang orang lewat sini. Orang lokal pun males lewat sini. Jalur yang Banyak yang minta ampun di sini nih. Padahal jalurnya ya biasa aja. ya, ya. Aku sih sama ya. Iya. Sebenarnya kalau jalur Pancasila itu kelihatannya landai, tapi tanjakannya juga tahu-tahu udah tinggi ya. Tahu-tahu udah tinggi. Udah Benar. tahu-tahu udah tinggi ya. Tanjakannya tuh kayak landai aja itu. Stabil. Stabil. Naiknya itu stabil. Di sini juga sebenarnya, tapi ini lebih kerasa sih. Tadi kerasanya itu kalau trekking agak jinjit. Berarti udah beda dengan yang di Pancasila. Ini agak nanjak. Lumayan, ini dari bawah sampai sini elevasinya sekitar 459 meter. Hampir 500 meter. Setengahnya sendiri. Jadi kalau kita ngomong jalur Kawinda Toy, ini kisaran elevasi gennya itu 2300 dibagi 2. Hari ini sekitar 1100 meter lah di pos 1300 di pos 4 itu. Jarak dari pos 2 ke pos 3 3,2 km. Kenaikan elevasi sekitar 400 meter. Estimasi trekking sekitar 2 jam. Ini namanya buah genetri. Ini bisa dijadikan gelang dan bertahan itu sampai puluhan tahun. Kalau udah keras, Ya, ini bisa dimakan. oke. Nah, kayak asam-asam gitu ya. Bukan ini, kayak buah beri bukan? Beri lebih asam. Lebih gini asam-asam manis ya. Oh. Iya, tapi kayak beri.
Ini kalau gelang dikerasin. Ada Keras. bijinya? Keras ini dibor ya. Bijinya? Iya, ini langsung dibor. Oh. Pos 2 ke pos 3 ini sudah mulai dijumpai pohon besar. Ini jatuh sendiri atau ditebang ya? Mana? Jatuh sendiri. Oh. Nggak ada yang berani nebang kalau di Iya. sini. Tapi ini sudah keluar dari ini. Keluar dari apa namanya kawasan. Oh. Kita jalan di pinggir kawasan sekarang. Nih. Banyak pohon beringin di sini. Wah, mantap. Dari pos 2 ke pos 3 itu banyak dijumpai pohon dengan diameter besar. Ini pos 2 itu kabar nggak sedapnya banyak babi nih. Iya. Tapi nggak pernah nyerang. Iya. Dia kalau dengar suara kita tuh lari dia. Oh, sensitif ya. Sensitif dia. Masih babi liar masih ya. Kalau udah kenal dengan manusia tuh karena sering dikasih makan, kasih makan. jadi Terus sisa-sisa makan kita tuh di maksa. Ini enak landai. Kalau mendaki Tambora via Kwindato ini, kalau plannya itu mendaki 2 hari 1 malam, itu wajib camp areanya itu di pos 4 biar submitnya itu nggak terlalu jauh. Ya, yang 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Kalau yang pendakian nyantai 3 hari 2 malam bisa ngecamp di pos 2 atau pos 3 Ya, dari pos 3. malam pertama. Kalau start pagi di pos 3. Ya, Kalau start sore di pos 2. oke. Selanjutnya hari berikutnya baru Hari pos keduanya 4 bisa di pos 4 atau pos 5. pos 5. Tapi kalau di pos 5 bawa Terbuka airnya ya? dari pos 4. Kita harus Idealnya bawa pos air. 4 sih karena masih ada air Iya. dan masih teduh ya, tertutup ya dari angin ya. Iya. Kalau di pos 4 itu ada area camp kah? Area camp cukup lumayan. Ada ya, tapi Mampu. terbuka ya. Iya, terbuka. Dan harus bawa air dari pos 4. Iya. Pos 5 luas dia sana. Iya. Kalau yang pengen mendekati summitnya itu loh. Iya. Tapi dengan resiko memang Terbuka kalau di pos 5 itu kayak lapangan. terbuka. Kalau cuaca dari pos 2 ke pos 3 ini 3,2 km, elevasi sekitar 500 meter. Trek panjangnya pos ini. Saya lebih ke ini sih, jalur ini. Ya. Teduh tapi gampang haus, panas. Gampang ini. haus. Jadi yang mau ke sini besok jangan bawa air yang pas-pas. Iya. Harus mending lebih. Biarpun nanti di perpos ada sumber air ya, tapi kan kondisinya kita nggak ngecamp. Jadi biasanya mau ke sumber air pos 2 aja emang karena 200 meter turun ke lembah ya. Jauh ya. Maksudnya nanti di jalur harus prepare air yang lumayan.
Bawaannya haus. Mending bawa banyak. Nih, 2 ketiga ini kita banyak nemuin pohon besar, terutama beringin ya. Beringin paling banyak. Jadi bekas-bekas Babi. babi. Terutama beringin di sini nih. Nih, bekas-bekas babi ini. Nah. Ini obrolan jeda ini. Jadi kita pas di sini di pertengahan pos 2 ke pos 3. Kita jam 1-an. Nanti kita target jam 1 berangkat. Iya. Santai dulu. Kita masih Kalau mau lewat jalur Kawinda ini, Tambora, itu usahakan punya target di camp pos 4 itu sekitar jam 4, sebelum sunset iya, ya. Sebelum sunset. Target Karena jam 4. jalur ini indah-indahnya itu tuh di situ. Jadi kita tadi ngakalinnya, kita tadi jalan pagi dari pos Simax itu kita tadi sekitar jam 8. 8 lewat 20. Ya, ya, lewat dulu terus kita geser ke tadi ke air terjun. Start pendakian itu jam 9 kurang lah. Itu waktu yang pas itu. Ya, nanti usahakan minimal di pos 4 itu sekitar jam 4:30 lah, ya, itulah. Ya, Kita, paling telat jam 4:30. ya, ya, ya. Kalau Biar udah dapat syukur bisa bagusnya. bagus lagi, kita bisa naik sedikit di savana untuk lihat view. Tapi tetap ngecampnya di pos 4. Sebenarnya ini rokok siang. Karena maunya jalur ini ya di pos 4. Karena dari bawah kan kita jalan di bawah pohon nih. Ya. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Tadi Ya, pas masuk di pos 4 langsung terbuka. di pos 4 itu pas batas vegetasi ya. Jadi Jadi langsung kelepas semua lah. tapi Bayarnya di situ. bener di ya. situ. Jalur ini tesnya itu dari start tadi sekitar jam 9 sampai di sini pertengahan jam 1 itu kita jalur teduh tapi ini Bikin haus, bro. lembab lah nih. Pengen haus nih. Bawanya minum banyak Minum ini. terus. Iya. Ini pohon ginetri. Ternyata pohonnya besar. Buahnya yang jatuh. Ini buahnya warna biru dia. Ini buahnya itu gini. Iya. Ya. Numpang-numpang, tahu-tahu dia sendiri yang berdiri. Itu waktu kamu naik pertama kali ke sini enggak segini kan? Oh belum, masih kecil dia. Sini tempat orang camp nih. Sini. Tapi yang nyari madu. Oh, Ya mereka ngecamp. di sini ya. Iya. Oke. Ini area camp. Kenapa di sini? Dia bisa ke sana. Sana. Mereka tuh patokan sama mata air. Kemungkinan di sini ada mata air di bawah situ. Oh, oke.
Mereka nggak mau ngecamp kalau nggak ada mata air. Iya ya. Ya. Itu sumbernya kehidupannya. Iya. Wajib kita tidur di sini. Janganlah sekarang Jangan nih. sudah nanggung. Kita break di pos 3 makan dulu. Ya. Pos 3 1 kilo lagi. 900 meter lah. Oke. Kita berjalan di antara pohon keras ini. Ya, diameternya keras. Tutup jalurnya. Tumbang kemarin pas teman-teman naik Ditumbangin atau gimana sih? tumbang kiri. Oh iya. Oh iya. Ini jadi jalur baru nih. Karena kemarin ceritain sama temen, Heeh. udah dia bikin jalur tinggi. Jadi jalur lamanya ketutup jalur pohon ini, pohon tumbang. Kita melipir lewat jalur baru ini. Oh iya ya. Sampai akarnya sih tumbangnya. Aku pikir ditumbangin. Nih, Tapi cabangnya yang dia ngambil. Ini akar yang lain. Akar pohon yang kecil itu. enggak itu. Itu pohon, itu. Aduh. Ini kan tumbangnya dari sini. Nih. Bukan pembalakan ya, tapi ini memang pohonnya tumbang, Tumbang alami, tumbang sendiri. tumbang sendiri. Ngambil anak-anaknya. Suaranya itu monyet ya. Saya videoin. Nih. Ngeri kalau dia itu main atau kelai dia. Lai. Rebutan. Iya. Ini tanjakan ini aja ya. Iya, terakhir.
Kita break makan siang di pos 3. Sumber air sekitar 50 meter dari pos 3. Kita menuruni lembah, ketemu dengan sungai batu. Hati-hati, jalur curam dan samar. Pos 3 ketinggian 1100 mdpl menuju ke pos 4 di ketinggian 1500 mdpl, kenaikan elevasi sekitar 400 meter. Jarak dari pos 3 ke pos 4 sekitar 2 km. Ini nanjak terus ini. Ini nanjak banget, guys. Awal trekking dari pos 3 ke pos 4 itu akan ditemui tanjakan. Nanti setelah tanjakan kita akan ketemu jalan landai sebelum ke pos 4.
Jadi kalau kita ketemu jalur landai itu berarti kita udah dekat dengan pos 4. Saya nanjak duluan ke pos 4. Kita ngejar momen sunset karena jalur sudah jelas. Jalurnya datar nih dari kilometer 7,2. Jalurnya malah menurun. Sepertinya pindah punggungan. Sampai 7,4 jalurnya masih menurun. Mantap ini. Jalurnya datar ini. Ini ada marga menuju puncak. Kita di pos 4. Kita mau ambil air dulu. Yang terpenting tuh ambil air dulu. Nah, kita biar damai waktu ngecamp. Agak tajam turunannya. Biasa kalau sumber air itu pasti ada di lembah. Ya. Siapa yang nemuin guys, pasti pemburu itu. Kerennya itu di situ. Camp areanya itu sudah di atas 1500-an mdpl. Kita masih menemukan mata air, itu keren. Musim hujan nggak bisa nih di sini. Kenapa? Lembah terus pacet banget. Pacetnya banyak. Iya banyak. Gitu. Di sini aja sih. Masa sih di atas ada pacet? Di atas nggak ada. Cuman pas kita ngambil air ke bawah nih sampai atas. Oh. Tapi lumayan juga sih. Ini di sini musim hujan ada.
Bekas babi. Eh? Ada bekas babi. Anjir. Wah, bekas babi jadi. Dihancurin dia loh. Anjir. Nekat ini. Lapar kali. Wah, ini harus diamankan nih makanan. Tapi dia nggak pernah. Walaupun kita tinggalin di luar maupun di dalam nggak pernah. Iya. Nggak pernah dia kayak gini di atas. Nggak pernah ada bekasnya dia. Oh, itu. Nah, ada sumber airnya. Iya. Mantap. Lumayan sih. Gini aja airnya tapi bersih. Iya, iya, iya. Mantap, Mas Bro. Di botol kita kurang. Kalau musim kemarau lama di bawah. Oh. Dia di besar nih di atas kayaknya. Oh iya kali. Sumbernya itu di sini. Bulan purnama. Palang, pelangnya ini. Kita diarahkan sama ini. Kalau malam kelihatan. Oke, terus lanjut jalan. Kita start submit itu jam 3 berapa tadi? 3 lebih lah. Dari pos 4 sampai puncak itu sekitar 6,5. Bener gitu, Pak? Pos 5 ini ketinggiannya di 1900 mdpl. Kita ke pos 6 sekitar 1,9 km. 1,9 km. Naik turun roller coaster 3 kilometeran. Penampakan pos 6 2210 mdpl dari pos 6 ke puncak 1,3 km. Oke, gas bro. Kita kejar sunrise.
mantap. Anjrit. Oke.
kamera versi drone. Tambora via Kalide. Kopinya indah, kopi spesial Robusta Tambora. Mantap.